Mustamir dari Jepara. Sehat ya Pak Mustamir ya Pak di sana Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Iya sehat. Salam ketemu kembali Pak. Mudah-mudahan di sana sehat-sehat selalu ya Pak. Baik. Amin. Baik, kali ini Pak, ya silakan Bu. Enggak, sehat Pak Mustamir. Cukup sehat Pak Mustamir, gitu aja tadi. Baik. Alhamdulillah Bu Sri. Baik, sehat soalnya dari tadi tidak masuk gitu. Iya. Ini saya pakai HP akhirnya. Iya. Pakai HP. Baik, Mbak Nita, mangga silakan. Baik Pak Mustamir, silakan kita tunggu sharingnya pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Ini saya juga pakai HP ini bingung mau share nanti. Mungkin nanti share-nya di WA saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriwatini, yang terhormat Bapak Sigit, yang terhormat Bu Nita, yang terhormat para Bapak narasumber. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bertemu dalam webinar sore ini. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kali ini singkat saja materi saya. Saya juga ini pertama kali pakai Premiere, juga masih cemamaan bahasanya, masih cari-cari. Jadi untuk materi saya kali ini yang berkaitan dengan guru. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah background guru, di mana mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu siapa itu Jack Ma. Jack Ma itu adalah pebisnis tingkat dunia yang sekarang ini berhasil dalam dunia bisnis dan mendapat peringkat dalam dunia bisnis. Orang-orang yang benar-benar jago dalam dunia bisnis. Terus seperti apa background Jack Ma itu? Nah, ternyata Jack Ma itu adalah seorang guru bahasa Inggris. Jadi menurut Jack Ma, kalau mau sukses dalam bisnis, jadilah guru. Karena guru mempunyai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Itu kata Jack Ma. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sekarang belum tertarik untuk menjalani bisnis, mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi pebisnis. Karena melihat background seorang Jack Ma yang mempunyai Alibaba, ya itu tingkat dunia bisnisnya, itu backgroundnya adalah guru bahasa Inggris. Nah ini mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi kita bagi Bapak Ibu guru untuk giat melakukan bisnis. Tentunya tidak mengesampingkan tugas utamanya sebagai guru. Jadi guru sangatlah punya peluang besar untuk menjadi pebisnis. Terutama ini karena kaitannya dengan pendidikan, mungkin akan cocok kalau nanti Bapak Ibu guru mengembangkan bisnisnya di TV sekolah. Karena di TV sekolah sudah ada fitur-fitur yang banyak sekali untuk membuat karir Bapak Ibu. Jadi seperti bimbel, terus eksekutif ya, account eksekutif, kemudian marketing ya, sebagai mentor. Tuh.
Jadi dengan background Jack Ma tadi, saya berharap kita bisa sekali lagi termotivasi untuk memajukan bisnis kita masing-masing. Baik, demikian ya. Terus apa yang melatar belakangi kita ikut dalam bisnis sekarang, terutama di dunia televisi, dunia TV sekolah ya, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita berhadapan dengan generasi alpha yang notabene adalah generasi yang tidak bisa hidup, dengan bahasa ekstrimnya tidak bisa hidup tanpa digital. Saya yakin mungkin dalam pemikiran Bapak Ibu ya, terutama yang generasi tua, wah, apa bisa sih anak PAUD bikin video, apa bisa sih anak SD bikin video? Belum bisa. SMP baru bisa. Itu salah besar. Karena anak sekarang, anak PAUD pun, anak SD pun sudah bisa bikin video. Karena aplikasi-aplikasi yang ada di gadget, ada di HP, itu sudah menyediakan banyak sekali aplikasi di mana dengan mudah kita seseorang anak itu ya bisa membuat video. Video apa saja, video pembelajaran mungkin, video tugas mereka. Saya sudah cek di SD, kalau PAUD saya memang belum pernah PAUD, di SD itu sudah bisa. Bahkan anak-anak SD itu sudah mempunyai channel YouTube. Jadi bukan suatu halangan kalau kita mungkin berpikir bahwa anak SD, anak PAUD itu nggak bisa diajak digital. Justru kalau diajak digital, senang banget, suka banget. Apalagi anak SMA. Kalau anak SMA, itu mudah sekali. Dan dia sangat tertarik sekali ketika menggunakan cara-cara digital. Dia bikin tugas dengan model-model digital. Daripada hanya sekedar mengerjakan tugas di buku tulis. Kemudian dikumpulkan. Bagi mereka itu kurang menantang. Itu analisa saya, dan saya sementara ini juga mengajar di SMA Muhammadiyah Kudus selain sebagai agensi by trend. Jadi saya ulangi lagi, mau tidak mau bahwa sekarang kita menghadapi anak-anak digital, anak-anak generasi alpha, maka mindset kita, cara berpikir kita juga ke depan. Kita harus banyak belajar tentang dunia digital. Jadi saya ulang lagi bahwa handphone, dunia digital ya, gadget sekarang bukan barang yang langka, bahkan menjadi sebuah barang kebutuhan pokok lagi, bukan kebutuhan mewah atau kebutuhan sekunder, tapi sudah merupakan kebutuhan pokok. Anak-anak sudah pegang semua HP. Apakah itu salah? Mungkin di sisi lain mengatakan itu salah. Tapi kondisi memang demikian. Era sekarang memang era HP. Mau tidak mau ya tetap dia pegang HP. Nah, sekarang sebagai guru, bagaimana caranya kita mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Kita harus cepat-cepat mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik dari dunia digital itu. Jangan sampai kedahuluan pihak-pihak lain yang kurang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lepas dari dunia digital, kemudian kita melarang anak mengikuti dunia digital, itu salah besar. Jadi kita harus menghalau, mengawal anak-anak kita, anak-anak generasi alpha untuk mendapatkan sumber-sumber belajar, bahan-bahan belajar yang sangat positif bagi mereka. Di sini kita sebagai guru harus cepat-cepat mengikutinya. Jangan sampai kita salah persepsi, ya, terutama guru. Banyak sekali sih guru yang belum siap memang, tapi mau tidak mau harus belajar. Baik, melihat dari
fenomena yang kita hadapi sekarang, maka mau tidak mau kita harus berani berbisnis di dunia digital, melakukan karir-karir di dunia digital. Terutama di TV sekolah ini kita harus kembangkan supaya kita bisa ikut berperan memberikan warna yang baik pada generasi kita, yaitu generasi Alpha. Jadi jangan sampai kita kalah tertarik. Dibikin kita itu tertarik, TV sekolah itu jadi tertarik, jadi idola bagi anak-anak. Oke, bagaimana caranya kita harus meningkatkan kualitas digital kita. Baik, sekarang tadi ya saya sudah membahas tentang background seorang guru dari Jack Ma tadi, kemudian fenomena yang kita hadapi seperti handphone, smartphone yang sudah tidak asing lagi. Nah, sekarang kapan kita harus mulai? Kita harus mulai kapan? Nanti saya mau belajar dulu. Nanti saya tak pikir-pikir dulu. Kelamaan itu nanti, dan itu akan tertinggal nanti, dan orang-orang di luar dunia pendidikan sudah mendahuluinya. Yang kadang tadi sudah dibahas juga, ada yang salah mencari, salah menemukan. Jadi anak-anak itu menemukan hal-hal yang negatif. Karena apa? Kita terlambat untuk menghalau mereka atau mengawal mereka. Jadi sebagai bapak ibu guru, kita harus cepat-cepat awal anak didik kita, generasi Alpha ini, jangan sampai menemukan hal-hal yang negatif. Kalau sudah terlanjur menemukan, ya kita luruskan. Baik, sekarang kapan kita harus mulai berbisnis? Yang jelas ya mulai sekarang, saat kita masih sehat. Saat kita masih sehat, mari kita mulai sekarang. Kemudian saat kita belum butuh, orang kadang-kadang banyak orang yang saya nggak butuh ini, untuk apa saya ikut belajar. Nah, di saat kita merasa nggak butuh, itu suatu saat 1 tahun lagi mungkin kita merasa butuh sekali dengan yang saat ini kita merasa tidak butuh. Itu kenyataan sekali ya. Sering terjadi seperti itu. Jadi kapan kita harus mulai? Saat kita merasa belum butuh, saat kita merasa masih nyaman dengan kondisi kita. Nah, di saat nyaman itulah kita harus mulai. Di saat kita ada uang, kita harus mulai. Jangan sampai kita memulainya setelah kepepet, belum ada uang. Ini saya harus bikin bisnis karena saya nggak punya. Baru mulai, maka itu banyak hambatan. Tetapi ketika kita dalam kondisi ada uang, ada kesempatan, walaupun tidak butuh sekarang, tapi harus memulai bisnis itu. Kemudian saat kita sehat ya, saat kita sehat ini sudah saya bahas ya. Kemudian saat kita belum butuh. Jadi yang intinya kapan kita harus mulai bisnis ini adalah sekarang. Sekarang itu mungkin startnya beda-beda dari bapak ibu guru ya. Ada yang sudah tahap 3, ada mungkin masih 0, nggak apa-apa. Yang penting kita mulai sekarang. Jadi yang jelas di TV sekolah ya sudah memberikan beberapa karir yang bisa bapak ibu guru geluti ya. Jadi biar biar sesuai dengan backgroundnya sebagai bapak ibu guru, mari kita terjun di dunia bisnis di TV sekolah. Bahasanya karir di TV sekolah ya, yang tadi saya sudah berikan contoh-contohnya sebagai tutor bimbel, sebagai account
eksekutif yang dimana itu untuk mencari donatur yang membiayai TV sekolah. Kemudian yang marketing mentor ya, AM dan EM ya, itu membimbing sekolah-sekolah, menawarkan sekolah lain untuk ikut bergabung di TV sekolah. Itu ya, baik. Untuk materi saya tidak terlalu banyak, jadi sekitar tadi saya ulang lagi, background guru itu sangat potensial sekali untuk berbisnis. Kemudian kenapa harus berbisnis, terutama di dunia digital? Karena kita melihat era sekarang jelas-jelas dari anak kecil sampai orang tua itu tidak terlepas dari HP-nya, handphone-nya. Bahkan ibu-ibu juga lebih memilih memegang HP-nya daripada memegang suaminya. Begitu juga dengan bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Anak-anak juga begitu. Nah, kondisi seperti ini kita harus manfaatkan peluang ini untuk berbisnis di dunia online, terutama di TV sekolah yang lebih banyak menggunakan online. Kemudian kapan kita harus mulai sekarang, saat kita masih sehat, saat kita belum butuh, saat kita masih dalam kondisi nyaman, tidak perfect. Jadi intinya kapan kita mulai bisnis? Sekarang. Kemudian karir apa yang ada di TV sekolah? Banyak sekali. Jadi ya, saya ulangi lagi, ulangi poinnya. Sebagai tutor bimbel, sebagai account eksekutif, dan sebagai marketing atau mentor. Sebetulnya saya mau share juga untuk materinya, tapi ini terkendala karena di HP saya nggak ada fitur share. Jadi adanya di laptopnya ini baru terlalu banyak beban, mungkin yang loadingnya lama. Jadi nanti materinya akan saya share di grup WhatsApp. Demikian sedikit dari saya. Jadi apabila mudah-mudahan bermanfaat, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Semuanya itu karena kekurangan medisnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustamir. Terima kasih untuk sharingnya. Iya. Baik, selanjutnya akan ada